Ya karena maksudnya restoran itu harus ada nggak sih? Wajib lah. Wajib kan. Saya minta maaf dulu. Pertanyaan kalau macam apa itu? terus saya minta saya komunikasi pada orang tua saya dulu. Saya minta tentang akademik. Kalau saya itu fokusnya ke akademik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita hadirkan orang yang masih muda. Ya lagi-lagi belakangan kita lagi ngundang-undang anak-anak muda yang mau ngobrolin tentang keseharian mereka dan apa aja yang dilakukan dalam keseharian dunia Gen Z. Kebetulan kita datangkan dua orang yang spesial, nggak pakai telur. Nggak pakai telur, ini gorengan kali ya? Atau nasi goreng ya? Untuk kali ya. Untuk. Oke, nggak usah berpanjang kali lebar. Nah, kita perkenalkan aja, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak apa, tak tahu gitu ya. Dasar milenial, tua. Oke, langsung aja yang lain sendiri tadi ya. Biasanya yang dimulai dengan yang lain sendiri dulu deh. Yang lain sendiri, laki-laki. Kan mulai Laki-laki sendiri. duluan. Apa? Saya apa Laki-laki dia duluan nih? nih. Yang Gimana mana? laki-laki duluan sih? Laki-laki dulu ya. Bukannya Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusran Rusli. Saya bersekolah di Madrasah Alia Negeri Penajam Pasir Utara. Saya di sini sebagai Duta Siswa Indonesia dari Politik Utama tahun 2025 dan juga sebagai Duta Siswa Kabupaten Penajam Pasir Utara Berbakat Putra tahun 2024. Di sini saya juga punya teman saya dan partner saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Rahma. Saya merupakan pelajar dari SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Saya Duta Siswa Putri Kabupaten Penajam Pasir Utara 2024. Halo. Mantep ya. Halo, saya Tasan, bukan duta lain, duta sampo lain gitu. pada duta semua ya. Tapi beban nggak sih bawa nama duta itu sebenarnya? Kalau dibilang beban sih kayak lumayan, tapi ini bisa dibilang bagaimana cara kita untuk mulai belajar untuk mengemban tanggung jawab ya Kak. Karena di duta sendiri kita diajarin untuk bagaimana kita bisa mengemban suatu amanah. Jadi kita sebagai anak muda ya belajar lagi Kak. Susah mungkin susah, tapi sambil belajar. Tanggung jawabnya sih Kak ya, yang buat Iya, agak aneh. Karena jujur aja ya kan, nama duta itu kan artinya kamu merepresentatifkan dirimu itu sebagai keterwakilan duta siswa. Artinya siswa-siswa yang di PPU ini ya representatifnya adalah kalian atau gambarannya adalah kalian. Nah, kalau kamu yang nyeleneh ya ini nyeleneh juga. Dianggapnya itu seolah-olah nyeleneh juga. Tapi hari ini kan duta ini ya duta yang berprestasi lah, dan hari ini bawa nama sampai ke tingkatan ada yang bawa nama, ada yang tingkatan nasional ya. Ke provinsi juga? Ya, kalau saya sampai kabupaten dan provinsi. Beliau nasional. Di nasional. Artinya dua orang anak yang luput dari perhatian. Luput dari perhatian. Tapi ini saya bilang gini, itu sebuah kebanggaan yang nggak bisa diukur ya, menurut saya. Karena hari ini teman-teman hadir dan mengharumkan nama sekolah, nama daerah, bahkan nama provinsi ya, bawa nama provinsi, dan itu menjadi sebuah histori, bahkan menjadi sebuah jejak digital yang terekam. Nah, itu akan menjadi sebuah sejarah yang nggak bisa dilupakan di era digital saat ini. Dan hari ini saya undang mereka satu tujuan. Pertama, kita punya generasi penerus yang betul-betul siap untuk bertarung di masa depan, terkhususnya bicara tentang hadirnya ibu kota negara. Nah, kita ngomongin ibu kota negara tidak seberat itu. Enggak, saya masih ngobrol yang lain dulu. Ibu kota ya. Aduh, langsung ngomongin IKN. Enggak, saya nggak ngomongin IKN. Nah, kan tadi ngomongin beban ya. Iya. Nah, kalau siapa namanya, Dek? Saya bisa dipanggil Lea. Lea. Kenapa Lea sih? Karena
dipanggil nama itu pasaran sekali itu teman saya. Jadi diubahnya, Oh, diloncatin. diloncatin, Iya. Lea gitu. Balian. Oh, jadi nggak ke Bali ya. Kalau tadi ini Bupati PPU yang pertama. Waduh, ya kan Yusran ya. Cuman bedanya Yusran Aspar. Hubungan ya. Nah ini kalau kamu sendiri kan bawa nama beban duta itu sendiri gimana, Dek? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak beban, karena itu merupakan suatu hal yang sudah saya ingin capai gitu Iya, ya? sangat capai. Jadi kalau sudah sesuatu yang ingin kita capai, otomatis tidak ada beban untuk itu. Namun tanggung jawab itu sangat berat. Tapi kalau kita terus belajar, terus kita berproses, jangan takut mencoba, itu akan lurus aja jalannya. Sejauh ini kayak apa? Ini saya mau tanya dulu. Karena kalau di era sekarang kan suka gampang ya, orang tua kita itu kan mau percaya anak itu kan kadang susah ya. Iya, Kak, bener. Iya kan? Terus gimana cara kalian meyakinkan orang tua dan kalau sekolah saya yakin pasti dukung lah ya. Ya. Nggak tahu ya. Sisi gelap. Sisi gelapnya rahasia siswa aja. Ya, bisa ya. Nah, kalau orang tua sendiri gimana? Dukung karya nggak susah-susah gampang ya? Dapat kepercayaan dari orang tua, apalagi di usia yang masih belasan, belum puluhan kan? Belum kan? Untuk saya dulu nih, seru ya. Iya. Untuk saya seru sendiri, orang tua saya tuh mengajak dia bekerja sama, Berdialog. dia, komunikasi dulu sama dia, sama orang tua saya. Terus tuh saya ada minta maafin juga, Kak. Ya, minta maaf. Ya karena maksudnya restu orang tua itu harus ada nggak sih? Wajib Wajib lah. kan. Jadi minta maaf dulu. Pertanyaan Kalau- macam apa itu? Terus saya komunikasi pada orang tua saya dulu, saya minta tentang akademik. Kalau saya itu fokusnya ke dunia akademik semua. Kemudian setelah saya minta restu pada orang tua, kalau orang tua saya sudah setuju, saya melanjutkan yang partisipasi tersebut. Terus tuh, untungnya orang tua saya ini mensupport apa yang anaknya mau. Dia ngikutin jalan anaknya mau. Yang dia ada tuh orang tua yang menuntut anaknya sekali kayak. Tapi untuk orang tua saya sendiri, alhamdulillah mereka dia ini mengikuti apa yang saya mau. Dia tetap support apa yang saya mau. Dia- Terus kalau si Pak Yusran, Yusran sendiri. Kalau saya sendiri, Panggilnya dia panggil anak ini panggil apa sih? Yusran sih kan. Yusran ya. Lebih gampang. Bupati PPU banget ya. Yang pertama. Kalau saya sendiri sih kayak awalnya sebagai anak yang sering dikekang banget, pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Anak pingitan dong. Iya, pokoknya dilarang banget, pokoknya sampai sini sedih kegiatannya sama dikawal banget dari awal. Tapi saya sendiri untuk ngeyakinin itu berusaha kayak gini. Ini loh kak, ini loh mak, pak, yang saya mau ini tujuan saya ya buat ngejar karir saya, ngejar masa depan saya. Saya pokoknya buat ngeyakinin terus supaya orang tua itu bisa yakin sama kemampuan diri saya. Orang tua itu bisa kayak apa ya, ngelepas walaupun masih dalam pengawasannya kak, ya. Supaya orang tua itu selalu mendukung walaupun pada akhirnya juga sedikit dilarang, dimarahin. Mungkin hal umum sih ya kak, namanya orang tua mungkin Pastilah. anaknya. Pasti, nggak mungkin. Kalau orang tuanya, jadi wujud sayang seorang orang tua itu terkadang diekspresikan dengan metode yang berbeda-beda. Ada yang memanjakan dengan metode yang memanjakan ini, cuman kan banyak orang yang terjebak juga dengan kondisi dimanjakan. Terkhusus bicaranya ketika dimanjakan, anak yang tidak siap dengan respon dimanjakan itu bisa ke arah ke kiri-kirian gitu ya. Iya. Tanda kutip maksudnya. Benar banget. Begitu juga wujud sayang itu juga ada diwujudkan dari bentuk rasa dongkolnya, marahnya. Nah, marahnya dia itu wujud sayangnya mereka. Jadi jangan punya persepsi bahwa nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Iya Udah, benar. itu ya. Kalau itu yang saya tahu. Gengsi ada Kecuali yang sudah di luar jiwa manusianya. Jadi yang melakukan aktivitas di luar sana yang di luar jiwa manusianya, yaitu yang sampai menghabisi nyawa orang. Iya. Itu. Tapi kalau sejauh ini nggak ada respon yang berlebihan ya dari orang tua untuk memberikan kepercayaan. Nih, harusnya kasih contoh nih si Lea. Apa sih Lea? sumber apa ya kan? Lea, ya jadi Lea gitu ya. Ada kasih contoh deh ke teman-teman. Bagaimana sih menciptakan rasa kepercayaan orang tua? Tips kamu khususnya bicara tentang biar anak-anak di sana yang pengen juga bisa berkarir dalam tanda kutip yang hari ini proses kamu lakuin ya. Ada tips khusus nggak sih yang kamu lakukan
untuk bisa dicontoh oleh teman-temanmu di luar sana? Wah, tips. Nah. Oke, dari saya sendiri, saya mempunyai tips sederhana untuk membangun karir ya. Membangun karir dan kepercayaan orang tua Untuk khususnya. membangun karir. Ini untuk membangun karir dulu nih. Iya. Kalau untuk membangun karir sih yang pertama, kita itu harus kenali diri sendiri dulu. Kalian cari tahu diri kalian sendiri, minat bakat kalian itu di apa, dan value yang kalian pegang. Terus tuh yang kedua, jangan takut mencoba. Karena hal kecil nih yang kalian lakukan, itu bisa jadi batu lompatan besar. Nah, terus tuh yang ketiga, kita tuh harus networking, contohnya seperti komunikasi, critical thinking, terus tuh apa lagi ya? Apa coba? Ayo. Itu critical thinking, kemudian limbung ya. Nah, ya hari ini aku melihatnya bahwa proses-proses itu kan kamu lalui tidak segampang itu, karena kan dia cerita gampang banget tuh. Kalau seolah-olah mulus saja, padahal dia nggak cerita pahitnya. Yang dilihat sekarang Lea, tapi proses Lea sampai di titik ini dan hari ini bisa hadir di podcast Sampul Said itu kan panjang ya. Bahkan dapat kepercayaan pihak orang, khususnya orang tua dan sekolah kan itu susah ya. Banget sih. Banget ya. Banget ya. Banget ya. Terus orang tua dulu deh, kita nggak usah ngomongin sekolah. Kalau orang tua sendiri sih, ya itu saya nunjukin kemampuan saya. Saya nunjukin kemampuan saya. Terus orang tua saya sebenarnya ada sih rasa takut orang tua untuk melepas gitu. Terus tuh saya tunjukin terus kemampuan saya itu seperti ini. Terus orang tua saya mikir, oh mungkin anak saya memang ahlinya di sini, jadi dia nggak melarang itu semua. Tipsmu, yang saya butuh tips. Udah curhat nih ya. Ya maksudnya curhat aja nggak apa-apa. Maksudnya gini, saya dapat yang obrolan kita di belakang kamera tadi itu jauh lebih menarik menurut saya, bahwa hari ini itu bisa iya, obrolan kita di belakang kamera tadi itu menurut saya menarik. Asik ya. Ya nggak apa-apa, karena itu penting diketahui bahwa membujuk orang tua itu kan beda ya. Iya, benar sih. Nah, kan kadang orang tua ini juga baper juga kalau nggak dikasih perhatian khusus. Nah, apa yang kamu lakukan? Kalau itu saya lakukan Kak, saya terus ini apa namanya? Apa? Melakukan hal yang saya suka nih. Terus tuh saya nunjukin ke orang tua saya itu. Terus orang tua ya pertama itu orang tua itu tidak mengekang. Nggak mengekang. Tapi memang orang tua memang nggak Orang mengekang tua ya. itu sangat tidak mengekang sekali, love you moms. Orang tua sangat tidak mengekang sekali, dia begitu apa yang saya mau, dia support jalan saya apa kemana. Jadi saya nggak ada permasalahan gitu untuk menunjukkan Aktivitas iya. gitu. Tapi nggak ada dituntut gitu masalah sekolah atau nuntut? Kalau untuk sekolah pasti karena kewajiban saya. Ya, sebagai siswa Iya, ya. saya harus tetap belajar. Tapi namanya saya tidak ahli dalam bidang akademiknya. Oh, ada akademik. Iya. Ya ini nih, ada kesalahan berpikir menurut saya gini. Menurut saya nggak ngerti ya, sekolah-sekolah kita apa masih gunakan konsep zaman purba. Saya bilang zaman purba sih. Kenapa saya bilang zaman purba? Kamu jangan komentar, nanti kamu kena nih. Ya agak panas nih masalah ini. Silence ya kita ya. You silence Karena ya. banyak sekolah yang masih berpikir bahwa akademik itu prioritas utama dan seolah-olah kecerdasan itu hanya di akademik. Padahal kecerdasan itu nggak cuma di akademik gitu. Dan ini anak-anak yang cerdas menurut saya, anak-anak yang cerdas dengan kecerdasan dia masing-masing. Jangan paksakan ikan memanjat pohon dan jangan paksakan monyet untuk berenang. Nah, jadi kecerdasan orang itu ada pada posisinya. Ada yang cerdas main bola, ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas fisika mungkin, ada yang cerdas menyanyi, ada yang cerdas ngoceh. Kayak mungkin bukan saya menganggap diri saya cerdas mengoceh ya, tapi hari ini alhamdulillahnya dari ocehan saya ini menjadi sebuah cuan buat saya, buat hidup saya gitu ya. Ya kalau di podcast ini bukan bicarain cuan ya, tapi ketika saya ngisi materi atau apa-apa ya saya setiap ngobrol kan saya dibayar gitu, walaupun aku nggak minta tetap dibayar gitu kan. Dan itu lebih dari cukup gitu ketika orang itu mesti kerja sebulan, aku cuma ngoceh setengah jam udah dibayar gitu. Mungkin 1 bulanan orang digaji segitu, saya cuma ngoceh setengah jam. Dapat langsung hari itu gitu. juga. Nah itu yang kemudian saya bilang bahwa ada kecerdasan dan kadang ya kalau sekolah zaman sekarang saya yakin pasti
semua kreativitas. Apalagi kemarin minat bakat ya. Ada minat bakat nggak sih? Iya, Kalau konsep minat bakat itu ada, harusnya semua sekolah itu menerapkan bagaimana minat bakat si anak-anak. Minat bakatnya, kalau minat bakatnya dipaksakan di akademik, itu bukan minat bakat menurut saya. Dan hari ini ya saya yakin sekolah-sekolah itu menerapkan ya kecerdasan itu tidak hanya dilihat dari nilai akademik. Benar. Tapi nilai akademik baik kan? Alhamdulillah. Baik kan, baik aja. Alhamdulillah Baik sebenarnya. ya. Lancar, nggak mabut. Enggak. Besar rambat. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Ya, tadi gini ya. Saya kan kamu nggak cerita detail gitu bahwa karena apa sih? Bagaimana cara kamu meyakinkan orang tua untuk kemudian bisa? Karena bukan, apalagi kamu udah cerita betul. Kamu tadi bicarain tentang bahwa ya saya juga agak dikekang di rumah, cuman memberikan. Nah, cara kamu memberikan kepercayaan ke orang tua itu gimana? Oke. Upayamu lah. Mereka tolong nama, tolong. Ngerengek ya. Kayak gitu kan? Kalau ini ya Kak, sebelum saya ikut Duta Siswa Indonesia, itu kan saya punya plan buat ikut lanjut ini. Awalnya saya dilarang banget, pokoknya jangan sampai, pokoknya dilarang banget buat ikut karena Menurutnya seorang remaja yang masih umur 17 tahun kala itu mau pergi keluar kota sendiri, terbang sendiri. Emang bisa nanti udah hilang. Pokoknya kayak dilarang banget sih Kak. Tapi dan dapat izin pada waktu itu. iya, awalnya nggak larang izin. Tapi saya nekat nekat. aja sampai bisa ngeyakinin. Saya pernah dengar bapak saya ngomong ya Kak waktu Malang. Itu kan lagi mode sedihnya nih, dilarang jalan. Bapak saya ngomong sama mama. Pas ini udah pada tidur kan, semua adik-adik udah pada tidur. Bilang, biarin aja dia, anakmu itu jalan. Dia udah waktunya ngejar mimpinya, dia udah waktu ngejar masa depannya. Mungkin cara kita buat apa ya, ngarang-ngarang terus nggak bisa terlalu dikekang, karena dia juga punya prinsip hidupnya sendiri, punya masa depannya sendiri, punya cita-cita yang mau dia kejar. Bapak yang cerita. Iya. Jadi kamu kupingin telinganya, kamu lagi nguping gitu, mama sama bapak. Biarin aja dia kejar masa depannya pokoknya, katanya gitu. Pada akhirnya ya saya dibolehin Kak buat lanjut. Dan waktu mau ke nasional ya? Iya Kak. Soalnya kayak gimana ya, seorang remaja masih 17 tahun buat jalan keluar kota sendiri gitu, terbang. Nanti kalau anaknya hilang kenapa-napa, cuma tahu-tahu dapat kabar, enggak ada sudah gue. Enggak kan? Orang tua nggak mau itu sebenarnya. Yang paling penting itu orang tua sebenarnya support. Iya. Seandainya dia punya waktu yang banyak, bahkan mungkin cuannya banyak, bahkan dia udah nggak mikirin uang. Ya mungkin orang tua bisa dampingin kamu, cuman karena kondisi juga ya, nggak memungkinkan juga karena waktu, terus kemudian juga banyak hal. Jadi tapi goals ya. Iya. Kalau cara untuk meyakinnya sendiri ya Kak, buat teman-teman di sana yang masih pengen ikut, pengen juga kayak seperti saya dan kayak gini juga kan, tapi mungkin kehalang izin ataupun hal-hal lain ya. Mungkin saran dari saya, gimana tujuan kamu buat misalkan ikut event ini, tujuan awal kamu kayak apa, serius enggak, atau cuman kayak sekedar main-main, ya itu kan bisa jadi bahan pertimbangan lagi ya buat orang tua ya. Betul. Pokoknya kalau kalian mau keseriusan lah, keseriusan Kak. Biar kayak orang tua itu bisa menilai, sebesar ini loh keseriusan anakku buat ikut, berarti dia memang betul-betul mau merubah dirinya untuk bisa lebih baik ya. Kayak gimana cara kita buat ngeyakinin orang tua, gitu aja sih Kak. Menarik sih. Jadi ya masing-masing beda ya. Satu yang diberi kebebasan, tapi ya kamu kan udah aku pengen kamu cerita tuh lagi bujuk orang tua gitu ya. Dan Karena sebelum ini kan saya dulu di umur 13 tahun saya pernah ke nasional juga. Oh, udah pernah ke nasional? Sudah pernah. Jadi orang tua saya kayak udah support banget. Bukan sesuatu hal yang shock ya. Saya ngikut kompetisi lomba-lomba itu dari SD. Ada foto-fotonya. Dari SD saya udah pernah ikut lomba puisi. Ini macam-macam sudah ini. Jadi saya lomba puisi, fashion show. Terus jadi memang dasar anaknya suka tampil. Suka hal-hal baru ya yang unik. Terus tuh di saat itu di kelas 3 SD curhat nih. Kelas 3 SD sampai di kelas 7 SMP saya berhenti. Maksudnya saya nggak ada kegiatan sama sekali. Saya nggak ada kegiatan sama sekali. Saya sibuk sama akademik saya. Kemudian di kelas 8 SMP saya
gabut, saya bosan, nggak ada kegiatan. Setelah itu saya ikut pramuka dan saya jadi wakil Dewan Galang di SMP. Kemudian setelah itu beberapa bulan tiba-tiba ada pemilihan ini Jambore Nasional. Jambore nasional. Jambore Nasional. Di situ Itu kelas berapa tuh? kelas 8. Oh, kelas 8. Kelas 8 itu saya ikut. Alhamdulillahnya saya lolos seleksi. Setelah saya lolos seleksi, saya berangkat. Saya tuh ada TC. Jadi selama berapa bulan? 6,5 tahun kayak itu TC terus. Jadi Pramuka. pramuka. Jadi saya kemah terus di api-api. Di Tempatnya Pak warung. Yanto gitu. Iya bener sekali. Ya di situ Dekat TC. rumah gua tuh. Ya TC di situ selama 1,5 tahun. Tiap bulan saya TC. Setelah itu Orang tua izinin aja. izinin banget. Karena dari SD kan Kak saya Udah. iya. Terus itu saya setengah bulan TC. Kemudian saya berangkat ke nasional, itu first time langsung ke nasional. Langsung ke nasional. Langsung banget setelah melewati kabupaten saja, nggak pernah provinsi. Langsung Sebelumnya gua- tiba-tiba ceng, nasional. langsung ke Nasional ya. nasional luar biasa. Saya udah pernah ke nasional ke Jakarta, itu diadakan di Cibubur. Situ orang tua saya sebenarnya sedih sih, berat. Anak umur 13 tahun. Dilepas. Iya, gitu. sendirian ke di sana Jakarta, ngurus diri. Apa kan anak pramuka itu gimana sih Kak? Harus mandiri. Iya. Mandi sendiri. Harus sendiri memang. Oh iya sendiri. Jadi saya tuh benar-benar dari kecil udah apa-apa suka mencoba hal baru, jadi orang tua saya support semuanya. Dan alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya banget. Artinya ya tidak semua juga. Iya. Ada juga yang seperti ini. Kita harus lihat ya. seperti Berbeda-beda ya Iya, cara orang beda-beda. tua. Ya tinggal support bagaimana. anak. Tapi kan nggak mungkin juga serta merta diberi sebuah kepercayaan kalau Iya. seandainya kepercayaan yang diberikan tidak pernah dihianati. Benar. Nah, ini biasa ramah. Kadang juga sih sebenarnya minta izinnya kemana, jalannya kemana. Kadang gitu kan. Kan Nah, tuh karena dikekang sih Kak biasanya kan. Iya. Karena banyak kekangan. Nah, tapi orang tua itu juga begitu. Kamu kalau kamu bohong, udah kepercayaanmu habis gitu ya. benar. Makanya jagalah kepercayaan orang tuamu ketika kemudian kamu diberikan kepercayaan dan diberi amanah untuk ketika kamu jalan ke sini ya jalan ke sini ya jalan ke situ lah. Jangan pakai tambahan gerakan tambahan nah, itu ya. Nanti kalau udah dewasa udah paham ngerti dan paham sendiri lah. Dimana pada waktu kapan kamu harus berakselerasi ya itu lain hal ya. Nah hari ini orang tua punya tanggung jawab besar terhadap kalian. Ya ini dua orang yang saya bilang menarik banget ya. saya pengen ngoceh panjang kali lebar terus bicarain tentang masalah proses dia. Nah aku mau tanya bicara tentang masalah lebih ke digital. Nah, yang digital karena anak Gen Z itu kan bicara tentang digital Benar itu sekali. si paling pakar. Nah, si paling pakar dalam arti tanda pakar arti tanda kutip ya. Ya kadang saking pakarnya dia scroll sampai jam 2 jam 3 gitu. Bangunnya Ingat kesiangan. waktu ya. Iya. Sekolah tenda. Aduh. Iya kadang sampai pergi sekolah waktu itu. Iya benar sekali ya. Lebam mata lebam. Itu di jam metik. Ya. Terus apa ya? Tapi aku mau tanya serius nih. Kalian nggak sih? Privat nggak sih media sosialnya? Enggak mungkin dong. Enggak loh. Padahal aku udah diam-diamnya tidak mau kasih tahu biar kita bisa bully dia. Ternyata enggak, alhamdulillah. Follow kita ya guys. Boleh. Nanti ada Instagramnya di depan kalau nggak salah sih ditaruh sama para operator gitu. Terima kasih buat Yaskia ya yang udah fasilitasi dan Fadilah ya, Terima kasih. Fadilah dan Yaskia. Thank you. Nah, nih gimana kamu di era digital? Karena kan banyak banget ya anak-anak sekarang namanya Dejet. Namanya sudah Menceng-menceng ya? iya namanya kan gitu ya. Iya, benar Terus sekali. kemudian nggak ada fotonya. Terus sudah nggak ada fotonya baru followersnya banyak gitu ya. Iya kan karena itu Dia sih beli tuh. gimana? Dia Followers tuh. Oh iya, ada yang beli gitu ya. Ada sih. Oh, ada yang beli. Bisa. Iya. Bisa. Sepertinya ya. Memang bisa. Ada yang beli. Ada sih Serius? Kak, sedengar saya, bukan sedengar saya sih. Ada beberapa teman saya yang membeli. Ada. Membeli followers gitu. Followers. Tujuannya? Ya nggak tahu juga sih kayak Memang ada yang komen gitu ya. mungkin sih kali ya. Ada yang komen kalau misalnya beli gitu. Kita emang bisa dibeli nggak sih? Bisa. Bisa Bisa nggak ya? sih? Bisa. Oh, maksudnya followersnya yang dibeli gitu? Iya. Iya. Ih dasar katro orang tua.
Jauh banget ya Oh, iya, Gen Z jadi dan ya aku nggak tahu persis kalau itu biar followers itu bisa dibeli gitu. Pura-pura ini, padahal ngerti aja gitu. di balik layar juga. Nah, maksud saya gini, gimana cara kamu? Karena kan digital ini kan susah segampang ya. Kamu gunakan nggak sih bahwa media sosial itu sebagai membranding diri kamu? Iya, gunakan sih. Contoh apa yang kamu lakukan? Contohnya saya datang ke tempat wisata nih. Aha. Saya mempromosikan bahwa destinasi wisata di Kabupaten Penajam Pasir Utara sangatlah indah. Karena banyak nih Kak, anak-anak muda sekarang itu. Benar-benar. Duta siswa itu apa ya? Apa itu? Punya tanggung jawab untuk mempromosikan gitu juga? Enggak sih sebenarnya, tapi kita mempunyai advokasi program kerja. Oh, program kerja. Iya. Ya sama aja boleh. Iya. Kamu juga di Duta Siswa? Ya. Ada jadi kalau setiap momentum datangin tempat baru harus promosiin itu? Enggak sih, Kak. Enggak Cuman juga. itu inisiatif diri sendiri Inisiatif. lagi Oh, sih inisiatif sebenarnya. sendiri, sebenarnya. Bagi kita sebagai anak muda Penajam Pasir Utara ya. Fokusnya Iya. apa sih kalau untuk Duta Siswa itu sendiri? Fokusnya sih bebas ya Kak. Ada membahas tentang digital nggak sih? Ada Kak, ada. Kalau saya sendiri sih fokusnya ke personal branding ya Kak. Oh, personal branding. Karena bisa dibilang personal branding salah satu yang paling penting ya menurut saya untuk membangun ataupun menentukan sebuah karir, karena dengan adanya personal branding kita bisa dikenal banyak orang gitu. Nah, kayak misalkan tadi kalau akun media sosial kita private, gimana orang bisa kenal kita, apalagi dengan namanya yang ribet-ribet itu ya Kak. Kayak apa sih orang bisa kenal kita, kayak apa? Profilnya nggak ada, sorotannya nggak ada. Bener banget ya. Baru Nggak ada. ada lagi fotonya buram-buram lagi gitu nggak ada. Ke belakang aja fotonya. Iya. itu aku banget Sama lagi dulu. juga Itu kamu dulu begitu ya? Iya dulu begitu. Oh dulu begitu? Alhamdulillah berarti berubah. Iya. Oke. Saya ngelihatnya gini, apa? Upaya di dunia digital itu kan ya kami saya bilang tadi bahwa tanggung jawab itu kan bukan cuma ditanggung jawab di kalian ya. Karena Duta Siswa itu ada berapa sih? Apa? Duta Siswa itu ada berapa orang? Di sini Iya. Banyak nggak sih? lumayan Kak. 20 kah? Oh banyak juga. Banyak juga Kemarin Kak. 20, iya. Banyak. Tapi kalian selain duta ini ada ikut duta lain nggak? Duta sampo lain mungkin? Alhamdulillahnya Ada sih, tahun ini kami masuk di ajang Duta Wisata Benua Oh, Taka. berarti ada duta wisata juga. Ya kalau saya sendiri sebagai duta wisata bersahabatan partneran sama dia. Saya Putri Persahabatan. Saya Oh ini juga. pasangan. Iya Kak, saya di duta wisata. Sama-sama duta Siswa. Bisa juga sama. Oh ya udah deh. Pakai lengkap ya? Tapi gitu. Karena saya manggilnya sebagai duta siswa ya. Iya. Jadi makanya kalian yang datang gitu ya. Iya, Iya. benar sekali. Kok bisa kapelan gitu Iya ya? Kak, kayak udah memang kayak kita aja Chemistry-nya, gitu nah, Kak. chemistry-nya sudah dibentuk dari situ Iya. ya. Sama duta genre juga, duta genre terfavoritnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Memang pasangan ya. Terus kamu kok bisa ini ke nasional ini enggak kayak gimana maksudnya? Nah, saat itu aduh. Saya Jis ya. Iya kenapa? Jangan deh ya. Kemarin itu kan Kak, waktu di Duta Siswa Kabupaten Penajam Pasir Utara kan itu Ada intervensi iya, gitu? ada open recruitment-nya gitu untuk Oh ada nasional. border recruitment-nya kan? Ya siapa sih yang mau lanjut, siapa aja yang mau lanjut. Nah saya sama lain juga mau lanjut kemarin Kak, Iya, cuma boleh. kan dalam tanda kutipnya Masalah anggaran lah pokoknya. Masalah anggaran Oh, lah ya masalah kayak anggaran. Ya, intinya nggak tahu seperti kemarin itu. kenapa tiba-tiba What apa ya, the hell? beruntung banget bisa dapat semua, jadinya ikut deh. Dan Jadi oh shit. Sumpah Sebenarnya Ya. kita nggak apa-apa. Karena gini loh, ini penting. Kreativitas anak-anak itu kalau dibatasi itu masalah. Iya. Jadi ini jadi atensi ya. Jadi saya kamu nggak mau cerita sih. Kalau coba mau cerita sih asik deh. sebenarnya itu kita gimana ya? Karena ya itu masalah kita ini semangat sekali untuk membawa nama Kabupaten Pasir Utara sampai nasional, tapi Iya, kurangnya support enggak, dari Oh pemerintah. Iya, Iya. benar nah kemarin sekali. juga alhamdulillah tahu kenapa Padahal bawa nama baik sekolah, bawa nama baik pemerintah, nama daerah dalam arti ini. kemarin Ah, juga gagal tahu kenapa paham. ya, Kak? Mungkin Tiba-tiba bukan dipanggil rezekinya kali ya. buat audiensi sama Bapak PJ Bupati Penajam Marmun. Pasir Utara. Iya, yang Zamannya Marbun dulu ya. Iya. Terus? Kemarin. Terus Sama sempat dipanggil itu. sama Said yang tiba-tiba gabut ya Kak, DM Bu Hetipa
Wah. Dibalas Kak, habis itu diarahin ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Oh. Dapat juga. Gabut loh ini, dasar gabut jadi dapat. Upaya. Tapi kalau kamu kan udah dapat gara-gara nggak ada dua dapat cuan gitu kan ya. Kamu gak datang sih ke Sampul Said, ke Berita Penajam. Kamu coba datang, sabar deh ya. Iya. Dapat kata-kata kita ya. Setidaknya kita dapat dukungan Iya. gitu kan. Daripada ada punya tempat yang namanya dibawa pergi ke sana tapi dia enggak dukung kan. Tapi alhamdulillahnya di provinsi kami dapat support sih. Gelap. di provinsi siapa? Dapat kemarin kan dapat dari Pak Andi Rahat. Terima kasih Pak Andi Rahat. Iya, budaya. Oh. Caleg-caleg. Iya. Jadi kita dapat Lancar-lancar. 100% ditanggung oleh mereka. Iya. Dan kami dapatkan uang sangu juga. Zaman caleg. Oh, pas zaman pencalekan ya. Standar politik loh ini. Dapatnya standar politik karena dibantu Ya caleg. kan standar politik juga. Saya di nasional dapat pendidikan standar politik. Mungkin karena anunya ya Kak di kabupatennya sama provinsinya dibantuin caleg jadi dapat ini. Enggak juga gitu kali. Langsung politik-politik kan. Tiba-tiba politik karena dibantu caleg. Tiba-tiba politik gitu ya. Tapi ngomongin politik nanti deh. Iya. Belum waktunya Belum kita ya. waktunya, belum Udah, waktunya, nggak nanti boleh. nanti kita bakal bahas tentang masalah politik karena kebetulan saya sarjana ilmu politik. Wes. Masuk. Dan saya juga dulu pernah ya, cuman ya kita lebih berpikir ke masa depan aja lah. Oke? Jangan masa lalu terus. Iya, masa lalu biar. Tapi spion itu dipakai tujuannya cuma satu, untuk melihat kita ke belakang sesekali, bukan terus menerusan. Kalau kamu lihat spion terus, nabrak kamu. Nah, makanya spion itu tetap ada, kecil dan dilihat sekali-sekali saja. Iya, benar. Dia tujuannya itu. Tapi ini bukan tentang spion ya. Asik. Tentang apa ya? Iya, itu tentang masa lalu toh. Iya. Kan gak usah ngeliat ke belakang, gak usah ngeliat ke belakang terus, boleh ngeliat ke belakang sesekali. Iya, benar. Untuk sebagai tanda hati-hati. Oke? Hati-hati di jalan. Jokesnya orang tua gak dapat ya? Oke, ini digital sudah. Kita ngomongin bagaimana kamu membranding diri kamu di dunia digital sampai ke ranah hal-hal yang menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau saya pribadi bicarain tentang masalah kemampuan teman-teman kedepannya, apalagi yang kamu mau bakal lakuin? Nih, apa capaianmu deh yang mesti kamu lakuin? Yang pengen kamu capai gitu, kira-kira? Terus, kalau untuk saya sih, karena saya sudah kelas 12 saat ini, mungkin saya stop dulu di tahun ini. Jadi tahun depan saya mau fokus ke pendidikan lagi untuk membanggakan orang tua saya. Cita-cita apaan? Saya ingin menjadi poluan karena poluan. merupakan itu orang tua juga saya pengen sekali jadi poluan. Terus dari situ saya juga pengen jadi poluan. Jadi sama-sama, satunya support, satunya itu keinginan. Iya. Gitu. Jadi saya mau Berusaha fokus ke aja itu ya. dulu, iya. Tapi ingat ya, bahwa cara Tuhan itu macam-macam, Iya. membahagiakan hambanya. Kalau saya sih pernah mikir ya Kak bakal Jadi apa? Apa ya, istirahat dulu sebentar Jadi buat diri sendiri ya. fokus sekolah, fokus mengejar masa depan karena cita-cita saya Target tuh kamu, dari, target. dari awal kan saya memang suka yaping kan Kak, banyak ngomong. Saya pengen banget jadi presenter atau reporter gitu nah Kak, kayak Tapi udah masuk Berita Penajam aja. Yes. Panggil pengen- kami. Tapi masuk ya ilmu komunikasi dulu dong. Iya. masuk, Biar lebih harus matang. kuliah dulu. Oke, lanjut. Terus? Makanya itu saya pengen banget masuk Ilkom buat Masuk ke Ilkom mau beneran? masuk Ilkom nanti rencana bukan bentar lagi. Ke Unmul atau di daerah mana itu? Bismillah UGM. Wah. Jauh ya Amin. Ya kita aminin lah. Amin 100 kali. buat Ya, Islam. Bukannya ada program nggak sih? ada programnya Penajam Pasar Utara di afirmasi dari Iya, afirmasi diri Dharma. Iya. Iya, baru dapat info. Oh iya, ada programnya tuh. Ya, tapi Dibiayain tuh. iya dibiayain tapi nggak bisa masuk apa ya prodi sosum gitu kayak psikologi, ilkom. Ini dibatasin. Ada Semoga tahun ini sih nggak dia bisa diakomodir lah yang lain ya. lagi. Yang Ternyata berdasarkan rezeki keinginan ya. minat bakat ya. Tapi ya saya bilang gini, saya boleh pesan nggak sih? Boleh. Kuliah itu bukan untuk satu ya. Kuliah itu bukan untuk kerja deh. Benar nggak sih? Agak aneh ya. Enggak sih. Agak aneh. Belajar ya kita di sini. Ya, Edukasi ya. Ya benar nggak sih? Kuliah itu bukan untuk kerja. Bener. Kuliah itu atau sekolah itu bukan untuk kerja. Itu nambah pengetahuanmu
nambah relasimu, nambah jaringanmu. Iya benar. Karena banyak orang di sana loh. Aku selalu bilang gini. Banyak orang punya persepsi bahwa kuliah itu untuk kerja. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jurusannya bidan. Masuknya? Teller bank. Nggak ada yang salah. Iya benar-benar. Itulah yang saya bilang ini, kuliah itu bukan untuk kerja. Kalau kuliah berdasarkan pekerjaan itu bonus dari Tuhan. Ya karena ya saya maunya jadi PNS deh, mungkin ya dari jurusan itu. Tapi kan Tuhan menunjuk saya untuk jadi seorang jurnalis dengan cara jalannya dia. Dan rekayasa terbaik adalah rekayasa yang diberikan Tuhan. Menurut saya gitu. Apa yang terjadi dalam hidup saya itu adalah rekayasa terbaik yang dikasihkan Tuhan. Begitu juga dengan kalian. Kalau kamu udah pakai tatanan itu, nggak ada yang buatmu sakit hati. Ini kunci resep sakit hati. Ya. Karena yang paling bahaya itu sakit hati dengan diri sendiri. Banget. Nah, Benar. iya, orang yang sakit hati dengan diri sendiri gagal dengan bukan kegagalan itu cara Tuhan untuk menegur kamu. Kamu kan di jalur itu sebenarnya. Tempatmu sengaja saya kasih gagal biar kamu masuk ke tempat yang terbentuk. Iya. Nah, itu yang paling penting tuh. Kadang orang punya persepsi pandangan bahwa seolah-olah kita itu sekolah. Ya nanti kalau misalnya ikut polisi, daftar polisi belum masuk, coba lagi. Kalau nggak masuk lagi, coba lagi. Nggak masuk lagi, coba lagi. Sampai memang ada batas limitnya kan. Iya. Ada batas limitnya. Kalau enggak, berarti Tuhan sudah punya jalan sendiri. Bahwa itu yang terbaik buat kamu. Ketika kamu lulus di situ, bisa jadi kamu jadi polisi yang nggak baik gitu ya. Nah, walaupun banyak polisi yang baik-baik kan. Iya. Baik banget sih. Iya. Banyak. Artinya cara Tuhan untuk menjaga kamu lebih baik gitu itu. Contoh, misalnya tidak lolos di situ. Begitu lolos berarti cara Tuhan menginginkan kamu di situ dan jaga kepercayaan yang Tuhan kasihkan. Bahkan orang tuamu dari proses yang ada. Begitu juga bicara tentang masalah ilmu. Jangan pikir ya, hari ini kamu masih berproses. Hari ini berproses ilmu komunikasi. Ujung-ujungnya ternyata diminta jadi punya akses tinggi, masuk jadi humas dia misalnya karena ilmu komunikasi kan niatnya mau jadi presenter tuh, tiba-tiba berubah jadi humas di bank. Karena nyanyat di humas di bank, ujung-ujungnya kan gini loh, dunia itu mengajarkan cara kita sebenarnya bergerak, mengajarkan kita. Cuman kadang kita itu terlalu banyak kurang bersyukur. Ngeluh terus. Nah, ya kan? Iya, banyak maunya. Banyak ngeluhnya, banyak maunya, seolah-olah dia paling menderita. Padahal banyak orang yang pengen ada di posisi ini. Oke, ini buat kalian. Pesan terakhir buat teman-teman di luar sana deh. Dari sini lagi deh. Nah, di sini dulu ya. Nah, sangat. Tentang apa nih? Ya tentang hari ini. Motivasi nggak sih nih Kak? Ya, motivasi untuk anak muda di luar sana. Buat anak muda di sana untuk, karena jujur aja ya, aku capek ngeliatin orang itu sibuk dengan scroll dan main gamenya. Ya, ada nggak motivasi buat teman-teman? Kalau dari saya sendiri ya, kalian boleh punya mimpi besar, punya cita-cita yang tinggi. Dengan cita-cita tinggi itu dan mimpi yang besar itu terus kembangkan, cari terus potensi diri kalian sendiri. Kejar terus apa yang kalian mau, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan satu kali hasil yang gagal. Kalian bisa coba lagi dan lagi sampai sudah mentok hasilnya. Jika memang nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, percaya, mungkin hasil kalian bukan di situ, tapi di tempat lain. Maka percaya saja sama potensi dan diri kalian sendiri. Karena dengan kita percaya dengan diri kita sendiri, kita bisa andil atau percaya gitu Kak, kayak sama dengan kemampuan nanti, dengan hasil kita karena nantinya. proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar. Iya guys. Iya.
Kalau untuk dari Lea sendiri, buat anak muda luar sana yang sibuk dengan gadgetnya, tidak digunakan tidak sebaik-baiknya, mari ikut kami, Duta Siswa. Ya. Oh, mau pemilihan nggak sih? Bentar Oh, lagi. bentar bentar lagi. lagi. Bentar lagi. Nah, jadi motivasi untuk dari Lea sendiri tuh, kalian tuh jangan pernah takut gagal, karena itu merupakan proses kalian. Merupakan proses kalian. Kalau kalian gagal, berarti kalian disuruh untuk belajar lagi, Iya. terus belajar, dan jangan takut mencoba. Terus tuh asah soft skill kalian. Terus tuh cari relasi, jangan hanya diam di tempat. Karena relasi itu merupakan terbukanya pintu terbukanya pintu Rizki. karir kalian. Oh, karir. Rizki, karir, semua. Jodoh. Semua masuk ke situ ya. Di relasi ya. Tiba-tiba cinlok, jodoh. Tapi di Excel nggak ada cinlok-cinlokan ya? Nggak ada. Enggak ada. ya. Nggak tahu deh di luar sana. Ya, enggak tahu. Nggak tahu kalau di luar sana ya. Ya pokoknya jangan pernah putus asa dengan hasil yang menurut kalian itu tidak sesuai ekspektasi kalian. Pokoknya kalian harus tetap terus mencoba, terus banggain orang tua kalian, banggain nama daerah kalian. Nah, Walaupun dari biayain. Ya, bercanda. cuan. Belajar bareng. Oke, habiskan masa gagalmu di masa muda, raih masa depan yang cerah di masa tua. Ih, Saya Said Hasan undur diri bersama Yusran Rusli. bersama Lea. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.